Jaluk kowe aja kakean cangkem, aja melu-melu gegeran-gegeran ngono kuwi. Iku ketok gobloke, paham ora? Kan takok iku jenengan kok mboten nate komentari niku napa? Lha nyapa ngomentari piye? Aku melu-melu koyo wong-wong semacam kiai terus moro-moro mengatakan bahwa mereka semua adalah orang biasa, bukan keturunan Nabi. Lek bener, kalau dia bukan keturunan Nabi, kita tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang lain, apalagi mereka memiliki keistimewaan. Misalnya kono ngalim. Lah nek salah, fatwa itu salah. Kemudian ternyata ada darah Rasulullah dalam tubuh beliau itu. Terus mau sesuk ning ora mahsar terus simpangan mbek Kanjeng Nabi didangu. Lah, kowe mbiyen iki termasuk bocah sing gak demen kambek putu-putuku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari penegasan atau yang disampaikan oleh Gus Kausar merupakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, yang beliau membicarakan tentang hal yang begitu viral pada saat ini, yang berkaitan dengan analisa atau pengoreksian tentang nasab dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rokok dulu biar nyantai. Dari video singkat yang terpaparkan tadi, bahwa yang saya tangkap dari apa yang dibicarakan dan disampaikan oleh beliau, ojo melu geger masalah perdebatan tentang nasab dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini sangat bijak sekali dan produktif, dan saya salut kepada beliau dan mengakui beliau kealiman beliau. Beliau ini sangat alim, kemudian wawasannya sangat tinggi. Masih muda, dari tokoh Nahdlatul Ulama, dan beliau tetap konsisten dan sangat tepat sekali beliau membicarakan tentang hal yang begitu viral pada hari-hari ini. Jadi menurut Al-Fakir yang sekelumit mencerna apa yang disampaikan oleh beliau, yang pertama merupakan himbauan dari beliau kepada santri ataupun kiai ataupun habaib, tak perlu ikut berdebat dan mengoreksi, mencari dalil, mencari referensi atau redaksi tentang nasab dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentang nasab dari Sunan Wali Songo. Hal itu yang disampaikan oleh beliau dengan tegas. Karena apa? Karena tidak akan pernah ada gunanya dan tidak akan pernah menjadi solusi, bahkan akan menjadi kegaduhan ketika perdebatan itu diperluas dan diperpanjang. Kemudian yang kedua yang saya tangkap dari pembicaraan beliau dan ketegasan beliau, bahwa kita harus menghormati kepada para habaib dan juga para ulama, dan juga pada umat Islam khususnya, dan mengajarkan toleransi dari beliau. Dengan demikian kita memberikan penghormatan kepada siapapun, apalagi kepada para ulama dan para habaib, tidak akan pernah rugi kita menghormati. Kemudian yang kedua,
Sangatlah bodoh para ulama, kiai, santri ketika ikut berdebat masalah keabsahan nasab dzurriyyah Rasulullah SAW dan juga dzurriyyah Wali Songo. Sangatlah bodoh karena hal itu sudah diakui oleh ulama terdahulu. Jadi mohon maaf ketika ada para ulama dengan segudang referensi pun memberikan keterangan dan juga memberikan komentar sekaligus menjadi komitmen untuk mengoreksi keabsahan nasab para dzurriyyah, para habaib, Wali Songo khususnya. Hal itu kurang begitu baik dan kurang begitu produktif. Sekalipun Anda mengutarakan referensi dan dikontekstualkan, hal itu tidak akan pernah menjadi solusi dan akan pernah menjadikan ketenangan bagi umat Islam. Jadi setidaknya apa yang disampaikan oleh beliau, alhamdulillah beliau tepat dan sangat tegas memberikan himbauan kepada umat Islam, khususnya para ulama, para kiai, para habaib, tidak perlu untuk mengoreksi tentang masalah nasab keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena beliau menyampaikan, menilai bahwa sekalipun Anda dengan kealiman yang sangat begitu mumpuni, kealiman yang di luar batas, penyampaian yang begitu maksimal, tidak akan pernah menggoyahkan tentang keabsahan daripada nasab dzurriyyah dan juga para keturunan dari Wali Songo. Kemudian yang terakhir yang saya tangkap apa yang disampaikan oleh beliau yang berkaitan dengan nasab dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mengkhawatirkan di kemudian hari bahwa tanggung jawab dan akan dipertanyakan apa yang segala kita ungkapkan dan apa yang kita lakukan, baik dari sisi menanggapi dan mengomentari, apalagi sampai menjatuhkan, apalagi menjelek-jelekan, karena hal itu sangat tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya pada akhirnya tetap kita selalu berhati-hati dan selalu dengan santun untuk menanggapi siapapun, khususnya kepada dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ba'alawi. Karena banyak kalangan ulama, sangat banyak, entah tidak sadar atau seperti apa, entah memang tujuannya seperti apa, wallahu a'lam. Tapi yang jelas semua dari kalangan ulama dan dzurriyyah mesti bisa benar dan juga mesti salah. Ketika para ulama dan para habaib ketika benar, ya kita ikuti. Dan ketika salah tidak perlu diikuti dan tidak perlu untuk menjatuhkan harga diri mereka dan tak perlu menjelek-jelekkan harga diri mereka. Ini yang perlu diperhatikan, baik dari para ulama dan juga para habaib yang lain. Dan sebelumnya Al-Fakir mohon maaf apa yang bisa Al-Fakir sampaikan, karena ada permintaan dari beberapa teman-teman untuk memberikan sebuah sajian tentang agama, sekalipun Al-Fakir minim dalam bidang ilmu. Dan yang paling terakhir adalah tak perlu kita mencari dalil,
untuk masalah ini, karena saya anggap sudah basi kasus seperti ini. Pakai dalil seperti apapun, basi kita untuk membahas, malah rugi dan akan berdampak hal yang tidak baik kepada kalangan umat Islam, khususnya kaum muda yang masih minim dalam pengetahuan ilmu agama, baik dari kajian Al-Quran, kajian hadis, kemudian kajian tafsir, kemudian kajian fikih dan lain sebagainya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.